Halo guys, jumpa lagi di channel Artsa World Story. Kali ini kita akan membahas tentang cerita dari Jepang lagi nih. Kita akan bercerita tentang kisah yang menginspirasi film dan anime Samurai X. Bagaimana keseruan ceritanya? Apakah benar samurai ini bersumpah untuk tidak membunuh lagi? Apakah ada romansa seperti di film Samurai X? Yuk tonton sampai habis videonya. Sebelum menonton jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar kami semangat untuk membuat video sejarah lainnya. Selamat menonton! Para pencinta Rurouni Kenshin merupakan anime sejarah paling terkenal yang berlatarkan era sejarah kekaisaran Jepang modern awal. Rurouni Kenshin bercerita tentang seorang pensiunan samurai pembunuh bayaran di era Meiji yang bersumpah tidak akan pernah membunuh lagi. Menurut Amelie Gilbert di laman Lopar, ternyata anime ini didasarkan pada pembunuh bayaran di kehidupan nyata. Seorang samurai bernama Kawakami Gensai, dia hidup pada masa yang kacau. Seperti Genshin, Gensai adalah pria terhormat dan cinta damai. Meskipun keahliannya menggunakan pedang sudah melegenda. Namun tidak seperti karakter anime, kehidupan Gensai sang samurai justru menemui akhir yang lebih tragis. Siapa Kawakami Gensai? Kawakami Gensai lahir di Kumamoto pada tahun 1834. Dari pasangan Komori Sadasuke, seorang punggawa daimyo domain Kumamoto. Karena kakak laki-laki Gensai Hansamon dipilih sebagai ahli waris keluarga pada usia 11 tahun. Dia diadopsi oleh Kawakami Genbei. Genbei adalah pengikut Kumamoto lainnya. Gensai kemudian memasuki sekolah Domae, Jishukan. Di sekolah itu, calon pembunuh bayaran kekaisaran Jepang itu mengikuti program studi akademik dan bela diri. Namun bertolak belakang dengan karirnya di masa depan. Gensai muda justru tidak menonjol dalam seni bela diri. Konon ia pernah berkomentar, ilmu pedang dengan shinai bambu tidak lebih dari permainan. Di usianya yang ke-16, Gensai ditarik untuk bertugas di kota Kastel Kumamoto sebagai pembantu rumah tangga yang bertugas membersihkan. Meski hal itu posisi rendah, Gensai mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk pekerjaan barunya itu. Gensai juga menggunakan waktu luangnya untuk terus belajar. Ia mengasah keterampilan bela diri dan sastranya, serta belajar sado dan ikebanan. Pada saat itulah dia bertemu dengan dua orang yang nantinya akan menjadi penting dalam kegiatan Isshin Shishin. Mereka adalah Todoroki Buhei dan Miyake Teizu. Berkat diskusinya dengan mereka, dia sangat tertarik dengan konsep Kinno atau kesetiaan kekaisaran Jepang. Gensai bergabung dengan penguasa Kumamoto Hosokawa. Pada tahun 1851, dia bergabung dengan penguasa Kumamoto Hosokawa Narimori dan pergi ke Edo untuk rotasi Sankin Kotai tuannya. Sankin Kotai adalah kebijakan Keshogunan Tokugawa selama sebagian besar periode Edo dalam sejarah kekaisaran Jepang. Tujuannya adalah untuk memperkuat kontrol pusat atas daimyo atau penguasa feodal utama. Praktiknya adalah tuan tanah feodal dan daimyo hidup bergantian selama 1 tahun di domain mereka dan di Edo, ibu kota. Selama pengabdiannya kepada penguasa di Edo itulah Komodor Perry tiba di Kekaisaran Jepang pada tahun 1853. Saat itu Keshogunan Tokugawa mengadakan perjanjian yang tidak seimbang dengan Barat. Tindakan ini membuat marah banyak orang, termasuk Gensai. Gensai meninggalkan Edo dalam kemarahan dan kembali ke Kumamoto. Di sana dia bergabung dengan Akademi Gendokan. Setelah mempelajari filosofi Kinnoun, Gensai kembali ke Edo. Mendapat julukan Hitokiri Gensai, Gensai sang pembunuh. Sebagai seorang pendekar pedang yang sangat terampil, Gensai adalah salah satu dari 4 pembunuh paling terkenal dari periode Bakumatsu. 4 Hitokiri dari Bakumatsu adalah istilah yang diberikan kepada 4 samurai selama era Bakumatsu dalam sejarah kekaisaran Jepang. Keempat pria tersebut adalah Kawakami Gensai, Kirino Toshiaki, Tanaka Shinbei, dan Okada Izo. Mereka menentang Keshogunan Tokugawa dan kemudian mendukung Kaisar Meiji. Keempat samurai ini dianggap prajurit elit. Kata Hitokiri secara harfiah
berarti pembunuh atau pemotong manusia. Jadi seperti Kenshin, Gensai bekerja sebagai hitokiri untuk Shishi selama Bakumatsu. Seperti karakter dalam anime, Gensai terkenal karena teknik pedangnya yang sangat cepat. Teknik ini memungkinkan dia untuk membunuh tokoh politik pendukung shogun di siang bolong. Meskipun dia selamat dari konflik, Gensai akhirnya ditangkap dan dieksekusi pada periode Meiji. Perjuangan Gensai melawan para pendukung shogun. Singkat cerita, setelah Kawakami Gensai lulus dari sekolah filsafat Unkino, ia menikah dengan Misawa Teiko yang merupakan anak perempuan dari pegawai Daimyo Kumamoto pada tahun 1861. Pada tahun 1862, sekitar setahun setelah menikah, Gensai bergabung dengan pasukan khusus Kumamoto yang ditugasi menjaga keamanan di Kyoto, dan dalam perkembangannya Gensai diangkat jadi bodyguard-nya Sanjo Sanetomi, seorang bangsawan Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1861, Gensai menikahi Misawa Teiko, putri seorang punggawa Kumamoto lainnya. Seorang seniman bela diri sendiri, Teiko sangat ahli dalam penggunaan naginata. Pasangan itu akan memiliki seorang putra Gentaro yang selamat bahkan setelah Gensai dieksekusi berkat upaya Teiko. Semasa menjadi bodyguard inilah, berdasarkan pelajaran yang dia dapat dari Todoroki Buhi, salah satu mentornya tadi, Kawakami Gensai pun mulai menciptakan aliran pedang Shiraniryu, aliran bela diri pedang yang sangat mengandalkan kecepatan. Stil berpedang Shiraniryu inilah yang menjadi inspirasi stil berpedang Hiten Mitsurugi Ryu punyanya Kenshin Himura dalam anime Samurai X. Pada tahun 1864, Gensai kehilangan salah satu mentornya, Miyapiti Izu, yang dibunuh sama Shin Seung-umi, di mana pada saat itu merupakan tahun-tahun menjelang restorasi Meiji. Restorasi yang dipimpin langsung oleh Kaisar Meiji untuk menggulingkan Shogun Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan ke tangan Kaisar. Gensai hidup pada akhir era Edo di Kekaisaran Jepang. Era ini adalah periode pergolakan di mana kebijakan kediktatoran shogun dan isolasi dari campur tangan asing akan segera berakhir. Pada tahun 1862, dia bergabung dengan pasukan Kumamoto yang ditugaskan untuk tugas keamanan di Kyoto. Setelah peristiwa politik Higohan, dia pergi dari sana dan pergi ke Choshu. Di tempat itu, Gensai menjadi pengawal pribadi Sanjo Sanetomi. Pada titik inilah, dia berhenti dari pekerjaannya sebagai bozu. Dan segera setelah itu, dia meninggalkan Kumamoto untuk selamanya. Saat dia bertugas sebagai tentara dan pengawal. Prestasi Gensai yang paling terkenal adalah pembunuhan Sakuma Sozan. Ia adalah seorang politikus yang berharap untuk membuka perdagangan Kekaisaran Jepang dengan negara asing. Gensai membunuh Sozan dalam satu pukulan di siang bolong. Sementara pembunuhan lain dikaitkan dengannya, hanya pembunuhan Sozan yang dapat dibuktikan. Setelah itu, ia mengundurkan diri ke Choshu dan mengambil bagian dalam aksi militer Kihei atau tentara sukarelawan. Di bawah pimpinan Takasugi Shinsaku, para samurai itu melawan ekspedisi Choshu Keshogunan. Pada tahun 1867, dia kembali ke domainnya, namun karena kekuatan sebenarnya dari domain Kumamoto telah dipegang oleh Sabakuha atau pendukung shogun, dia dipenjarakan. Karena penahanannya, dia tidak dapat berpartisipasi dalam Taisei Hokan atau pengalihan kekuasaan kembali ke Kaisar, pemulihan pemerintahan kekaisaran dan pertempuran Toba Fushimi. Pada Februari tahun 1868, Gensai dibebaskan dari penjara. Domain Kumamoto milik Sabakuha mencoba menunggangi gelombang restorasi Meiji dengan menggunakan Gensai. Namun, Gensai menolak untuk bekerja sama. Setelah restorasi, pemerintahan baru ditakuti oleh Gensai yang tidak pernah berhenti menganjurkan pengusiran orang asing. Dia dicurigai terlibat dengan Nikkyo-jiken, yaitu peristiwa yang dipicu oleh dua bangsawan istana. Dia juga dicurigai lebih lanjut atas pembunuhan seorang sange atau penasihat dari Sanomi Hirosawa. Maka akhirnya Gensai dipenggal pada Januari tahun 1872. Dikatakan bahwa Gensai tidak terlibat dalam pembunuhan dan dia dipenggal sebenarnya karena tidak mengikuti kebijakan pemerintah Meiji. Seperti Kenshin,
Gensai adalah orang yang rendah hati yang lebih menyukai kedamaian alih-alih perang. Tapi, dia tidak akan ragu untuk melawan ketidakadilan dan melindungi yang tertindas. Ada beberapa kesamaan yang tidak dapat disangkal antara Kenshin dan Gensai. Bedanya, sang samurai di kehidupan nyata itu tidak menjalani sisa hari-harinya dengan bahagia bersama istri dan anaknya. Demikianlah video tentang Kawakami Gensai, salah satu dari 4 pembunuh berantai yang terkenal pada masa Bakumatsu. Pedangnya yang luar biasa dan dengan kecepatan pedang yang tinggi. Ia mengukir sejarah sebagai seorang hitokiri yang mematikan. Apakah menurut Anda Kawakami Gensai merupakan sosok yang menginspirasi karakter anime dan film Samurai X Rurouni Kenshin? Yuk tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga konten ini menginspirasi Anda untuk lebih memahami perjalanan hidup dan kisah menarik Kawakami Gensai. Sampai jumpa di video berikutnya.